Seringkali teriak-teriak Wahabi, Wahabi, itu nggak jauh dari 3 jenis manusia. Yang pertama adalah dari golongan orang-orang Syiah. Wahabi yang sedang kepanasan ya. Ketika disebut Wahabi itu karena kepanasan. Apa kok alergi ketika disebut Wahabi itu alergi? Padahal itu dinisbatkan kepada nama imamnya. Kenapa kepanasan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'du. Para pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan, rahmat dan nikmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Bagi para pemirsa yang baru menemukan channel kami, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, kemudian nyalakan tanda loncengnya, tekan tombol like-nya, tanda jempolnya, kemudian tinggalkan di bawah video ini. Kali ini saya menemukan sebuah video di TikTok. Bayi Wahabi yang sangat kepanasan sekali, ketakutan sekali di saat disebut dengan nama Wahabi. Mari kita simak videonya. Orang yang seringkali teriak-teriak Wahabi, Wahabi, itu nggak jauh dari 3 jenis manusia. Yang pertama adalah dari golongan orang-orang Syiah. Ya, Karena memang Syiah musuh besarnya dan termasuk salah satu kelompok yang menjadi korban keganasan Wahabi, itu Syiah. karena memang tuduhan Wahabi ini berasal dari mereka, orang-orang Syiah, yang mereka memang nggak suka ketika orang Islam benar-benar tahu kemurnian Islam. Bukan karena tahu tidak suka, karena takut terhadap kemurnian Islam, bro. Ya, kita lanjut dulu. Maka Syiah akan terancam. Maka sukseslah tuduhan dan fitnah yang mereka buat untuk menyebarnya isu Wahabi ini. Yang kedua adalah dari golongan orang-orang awam. Ya, tentunya mereka yang kurang ilmunya, nggak tahu apa-apa, mudah sekali terprovokasi, mudah sekali ditipu, mudah sekali bahkan dibodohi oleh orang-orang yang punya kepentingan. Siapa itu orang-orang yang punya kepentingan? Nah, yang ketiga adalah orang-orang yang punya kepentingan itu tadi, yaitu orang-orang yang berilmu sebenarnya. Dia punya ilmu, dia diakui sebagai sosok ustadz, sebagai sosok kiai bahkan, atau ya yang bergerak di bidang politik. Tapi mereka punya kepentingan, jadi mereka sebarkan isu Wahabi itu untuk membendung orang-orang Islam agar kembali kepada kemurnian Islam. Banyak Wahabi yang merasa malu disebut Wahabi atau tak mau mengakui diri sebagai Wahabi. Mereka anggap penamaan Wahabi adalah celaan dan tak patut. Beberapa alasan mereka adalah: pertama, mereka menolak dari aspek bahasa. Seharusnya nisbat kepada Muhammad bin Abdul Wahab adalah Muhammadi, bukan Wahabi. Saya dengar ini ya ketawa. Ini menunjukkan rendahnya ilmu bahasa Arab mereka, sebab nisbat tak harus kepada nama, namun juga bisa kepada bapak ataupun kakek. Contohnya pengikut Imam Ahmad dari dulu tidak disebut Ahmadiyah tapi Hambaliyah. Pengikut Imam Muhammad bin Idris juga tidak disebut Muhammadiyah tapi Syafi'iyah. Dalam kasus lain nisbat juga tak harus sempurna, umpama Hadrami nisbat kepada Hadramaut. Jadi tolong perdalam lagi belajar bahasa Arab agar tak menyalahkan sesuatu yang aslinya tak masalah. Kedua, mereka anggap bahwa ungkapan Wahabi merupakan celaan bagi Al-Wahhab, salah satu nama Allah. Ini lagi-lagi konyol karena kita dan mereka juga sama-sama membantah batiniyah atau aliran kebatinan. Padahal batin itu juga adalah salah satu nama Allah. Apakah ketika kita mengkritik batiniyah berarti kita mengolok-ngolok nama Allah? Maka Wahabi mesti paham bahwa Wahabiyah bukanlah Al-Wahhab, bahwa batiniyah bukanlah Al-Batin, Zahiriyah juga bukan Az-Zahir. Lagi-lagi tolong belajar agar tidak mempermasalahkan yang tidak salah. Di sini saya juga ingin menegaskan kepada kawan-kawan bahwa seseorang disebut Wahabi itu bukan karena tegar di atas sunnah atau karena keras dalam penyampaian. Ulama kita juga tegas di atas sunnah, ada pula yang keras dalam penyampaian, tapi mereka tetap ahlu sunnah wal jamaah. Seseorang baru disebut Wahabi saat punya beberapa simat khas, seperti salah paham dalam konsep uluhiyah dan rububiyah sehingga jatuh kepada takfir, salah paham dalam konsep asma wa sifat sehingga jatuh kepada tajisim dan tasbih, juga tak paham konsep hakikat dan zahir sehingga tak paham perbedaan antara perbuatan haram dengan perbuatan syirik. Untuk Wahabi, ngap, yang tak suka disebut Wahabi ya kamu-kamu ini yang tak paham ilmu bahasa Arab. Panutan kamu yang di Arab sana seperti Syekh bin Bas menegaskan bahwa gelar Wahabi merupakan gelar kehormatan. Sekarang saya mau tanya deh, kawan-kawan yang punya pemikiran Wahabi, kok ngamuk sih disebut Wahabi? Apakah nama Wahabi itu sangat buruk sehingga kalian tak mau disebut Wahabi? Kenapa kok alergi sebetulnya? Ketika disebut Wahabi itu alergi. Padahal itu disandarkan, dimusnadkan, dinisbatkan kepada nama imamnya. Kenapa kepanasan? Kok tidak bangga disandarkan kepada imamnya? Beda dengan kami itu pengikut Imam Syafi'i, sehingga kami itu dikatakan Syafi'i. Kami bangga. Wahabi dia kepanasan, kejang-kejang ya. Alergi dengan nama Wahabi. Padahal itu nama imamnya loh. Ini kami mengindokasi umat Islam yang lain
agar tidak terpengaruh dengan mereka kelompok-kelompok ini, kelompok yang hanya mengatasnamakan Salafi, tapi sebetulnya mereka itu adalah pengikut Muhammad bin Abdul Wahab yang kejamnya minta ampun dulu. Jadi jangan percaya, ya. Sunnah hanya di balik dok saja untuk menutupi kekejaman mereka, untuk menutupi kesesatan akidah mereka. Demikian sanggahan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.